Untuk informasi lainnya, Saudara, pekan ketiga larangan bagi aparatur sipil negara membawa kendaraan pribadi pada hari Rabu masih ditemukan pelanggar. Di kantor pemerintahan Kota Jakarta Selatan, sejumlah ASN masih ada yang berkantor dengan membawa kendaraan pribadi. Akibatnya, ASN itu dilarang masuk. Tugas keamanan ini tampak berjaga di depan pintu masuk kantor Pemkot Jakarta Selatan. Nyatanya, di minggu ketiga, masih saja ada ASN yang masih nekat membawa kendaraan pribadi. ASN yang membawa kendaraan pribadi dilarang masuk. Sementara pekerja non-ASN dan ibu hamil diperbolehkan masuk. Sanksi bagi ASN yang masih nekat membawa kendaraan pribadi pada hari Rabu dinyatakan absen atau tidak hadir. Sanksi ini sesuai dengan instruksi Gubernur Jakarta yang secara tegas melarang penggunaan kendaraan pribadi khusus hari Rabu. Penggunaan transportasi publik ke kantor diapresiasi ASN. Setiap hari sudah naik transportasi umum. Oh iya. Setiap pekerja saya juga sudah pakai KRL, kemudian saya pakai Transjakarta. Berarti Ibu sendiri tinggal di mana, Bu? Saya di Bekasi. Untuk manfaatnya ya, untuk ASN ya kita kalau misalkan masih pagi kan bisa berolahraga dari Blok M ke Wali Kota. Ya, dan sangat bermanfaat sekali dan mengurangi polusi udara ya, khususnya di Jakarta. Ya, pemerintah Provinsi Jakarta mewajibkan aparatur sipil negara untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini diatur melalui instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 dengan tujuan bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Lalu bagaimana penerapannya hari ini? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Febri James. Ya saudara, seperti yang kita ketahui bahwa setiap hari Rabu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengharuskan ataupun mewajibkan para ASN ataupun PNS untuk menggunakan transportasi publik. Yang mana tadi saya lihat ya, khususnya di depan halte Balai Kota ini sudah ada banyak sekali dari pegawai yang kemudian menggunakan moda transportasi publik seperti Transjakarta untuk kemudian berangkat dan juga memang diwajibkan untuk berangkat dan pulang kerja ya. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu pegawai yakni dengan Ibu Rizka ya. Ibu Rizka, boleh minta waktunya sebentar ya. Ibu boleh nggak tanya-tanya ini Ibu berangkat dari mana mau ke mana tuh khususnya? Kalau saya berangkat kerja dari Bekasi, kantor saya di Balai Kota. Oke, nah ini kan ada peraturan yang mewajibkan begitu ya, instruksi dari gubernur. Ini bagaimana kalau menurut Mbak Rizka sendiri memandangnya? Kalau menurut saya sih instruksi itu cukup tepat ya, karena memang pertama di Jakarta itu udah cukup banyak juga gitu transportasi umumnya, mau mulai dari yang besar gitu kan kayak bis-bis TJ ataupun yang kecil sampai ke arah lingkungan, terus juga banyak didukung sama kereta juga, MRT, LRT gitu, KCI. Jadi sebenarnya aksesnya cukup mudah kalau untuk ke pusat Jakarta. Kalau saya dari Bekasi itu naik kereta komuter lain, kemudian transit di Manggarai, terus nyampe ke stasiun Gondang Dia. Dari situ naik Transjakarta yang 2Q buat nyampe ke Balai Kota. Kira-kira waktu tempuhnya sejam sampai sejam 15 menit. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Rizka. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, mungkin bisa lanjut untuk masuk kerja. Terima kasih sekali lagi. Ya, itu dia saudara, memang untuk pemberlakuan dari instruksi gubernur memang cukup efektif dikarenakan memang kalau kita lihat di sini juga jalanan cukup lengang, yang mana kalau tadi saya lihat juga dari para pegawai seperti ASN maupun PNS ini juga sudah menggunakan transportasi publik karena tujuannya adalah satu, untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan saya kira jika tujuannya seperti itu, ini sepertinya sebuah langkah yang tepat begitu ya. Nah, saya juga mau lanjut untuk melanjutkan perjalanan saya lagi untuk ke kantor. Jihan Jufri, Febri James, Kompas TV, Jakarta.
Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Ini